Suatu sukacita kalau sore hari ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesempatan untuk kita datang memuji Tuhan. Oleh sebab itu, mari adik-adik, mari kita siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh membawa sembah kita, membawa pujian kita, membawa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari adik-adik, dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita membawa sembah kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang teramat baik dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang teramat baik dalam hidup kami. Mari dengan kesungguhan hati kita, adik-adik datang kepada Tuhan, membawa pujian kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Lagi katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, kalau sore hari ini kami boleh ada untuk menaikkan pujian kami, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami sehingga firman-Mu sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini, yang terambil di dalam Yohanes 18 ayatnya yang ke-12 sampai 27,
dan Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai 52 dengan perikop aku dan kemandirianku berpendapat. Untuk secara global, berpendapat itu artinya mengemukakan gagasan atau suatu pokok pikiran. Ya, setiap orang dilahirkan untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, komunikasi dilakukan oleh setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya atau mengkomunikasikan pikirannya kepada orang lain. Walaupun setiap orang diberikan kebebasan untuk berpendapat, namun sebuah pendapat harus bisa dipertanggungjawabkan dan dari pendapat itu. Setiap pendapat yang disampaikan kepada orang lain harus dipikirkan dengan matang agar tidak menyudutkan orang lain dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari pendapat yang kita sampaikan ini. Nah, oleh karena itu setiap orang dituntut untuk menyatakan pendapat secara pribadi, tidak tanpa tuntutan dari orang lain atau paksaan dari orang lain. Oleh karena itu setiap orang dituntut untuk menyatakan pendapatnya sendiri, bukan karena dipengaruhi atau ikut-ikutan orang lain. Nah, setiap orang hendaknya selalu mandiri dalam berpendapat tanpa mendengarkan pendapat dari orang lain. Nah, sore hari ini kita akan membaca pokok bahasan kita, bagaimana kita belajar dari Yesus. Dia mengemukakan pendapatnya dengan jujur, dengan berani. Nah, kita buka di Yohanes 18 ayatnya yang ke-12 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan," kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Ya, dalam pembacaan kita di Yohanes 18 ayat 12 sampai 27 tadi, di situ menggambarkan tentang keberanian Yesus dalam menyatakan pendapatnya di hadapan imam besar.
Nah, Yesus berbicara secara jujur tentang hal yang dilakukannya kepada orang banyak. Yesus tidak merasa gentar, tidak takut, dan malu untuk menyatakan kebenarannya di hadapan pejabat tinggi dan orang banyak. Sebaliknya, Simon Petrus, murid yang Yesus ternyata tidak berani menyatakan pendapatnya. Ia lebih baik mengatakan bahwa ia tidak mengenali kepada Yesus daripada harus menghadapi amukan orang banyak. Nah, ketakutan yang amat besar tersebut telah mempengaruhi pendapatnya, sehingga ia menyatakan kepada orang bahwa ia tidak mengenal Yesus. Sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Nah, ini dia membukakan pendapat yang tidak benar gitu. Jadi dia karena takut akan diamuk orang, takut dihakimin orang, sehingga dia mengeluarkan pendapat yang tidak benar. Nah, beda dengan Tuhan Yesus, dia dengan beraninya mengemukakan pendapatnya dengan jujur. Nah, bahkan di hadapan imam besar, tetapi Yesus tetap memberikan pendapatnya yang benar. Nah, berbeda dengan murid Yesus, yaitu Simon Petrus, di mana Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Nah, demikian pula di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-46 sampai 52. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, demikian pula dalam pembacaan kita di Markus tadi, di mana Bartimeus dengan keberaniannya mencoba berteriak di dalam sebuah kerumunan orang banyak agar Yesus mau memperhatikannya. Nah, meskipun dia sempat ditegur orang untuk diam, dia tidak takut. Dia tetap memanggil Yesus meskipun di tengah-tengah kerumunan orang, banyak orang yang mencegahnya untuk berbicara, berteriak kepada Yesus. Dia tetap berusaha melakukannya agar teriakannya terdengar oleh Yesus. Nah, ia tidak peduli dengan ancaman orang banyak, sebab ia sangat yakin Yesus tidak akan bersikap sama seperti orang banyak itu. Nah, Bartimeus tidak takut, tidak malu, tidak segan untuk mengeluarkan pendapatnya untuk memanggil Yesus, sehingga Yesus mendengar teriakan Bartimeus. Nah, ia sangat yakin bahwa Yesus akan berpihak kepada umat yang membutuhkannya. Nah, ternyata teriakan kerasnya membuahkan hasil. Matanya yang buta kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ia pun menjadi bisa melihat kembali, karena dengan keyakinannya berpendapat tadi memanggil Tuhan Yesus, dia sangat yakin Tuhan Yesus pasti akan berpihak kepadanya. Tuhan Yesus pasti akan mendengarkan teriakannya, dan ternyata itu benar. Dan karena keyakinannya itu, dia pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan imannya dia. Dia memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang sungguh-sungguh, bahwa dia percaya kalau Tuhan Yesus mau dan pasti bisa menyembuhkannya.
Seringkali pada usia remaja kita pengen pendapat kita didengar oleh orang lain seperti orang tua, guru, teman-teman. Nah, tetapi pada kenyataannya pendapat yang kita sampaikan itu terkadang tidak murni pendapat kita, tetapi terkadang itu pendapat dari orang lain kita ceplak, kemudian kita sampaikan, tidak murni dari diri kita. Nah, pendapat seorang remaja biasanya adalah pendapat kelompok atau pendapat dari teman yang dianggap lebih pintar, lebih disegani. Nah, seringkali seorang remaja takut memberikan pendapatnya sendiri dengan beberapa alasan seperti takut ditertawakan atau tidak sanggup memberikan pendapat seperti yang ditanyakan, atau takut dikucilkan dari kelompoknya, takut dimusuhi temannya. Nah, hal-hal seperti itu biasanya yang menjadi ketakutan dalam diri kita untuk kita menyampaikan pendapat kita. Nah, mengapa seperti itu? Itu karena diakibatkan karena yang pertama, kita tidak paham alasan yang sesungguhnya dari pendapat kelompok atau teman. Kemudian yang kedua, terkadang takut dimusuhi kelompoknya, takut nggak berteman lagi, kemudian tidak memiliki wawasan yang cukup tentang hal tersebut. Kemudian yang keempat itu tidak pernah berpikir kritis untuk segala sesuatu yang diucapkan oleh orang banyak. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat diri kita itu susah untuk mengeluarkan pendapat pribadi kita, sehingga kita lebih terkadang mengeluarkan pendapat itu pendapat kelompok, pendapat orang lain, pendapat teman. Nah, kita sebagai anak-anak tunas remaja, kita harus memiliki kemandirian dalam memberikan pendapat, dan itu hanya bisa dimiliki bila kita memahami kebenaran. Nah, sumber kebenaran adalah Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, anak-anak tunas remaja perlu mendalami firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kehidupan kalian di dalam kalian berpendapat dan berpendirian sebagai anak Tuhan. Nah, mari adik-adik kita mau belajar dari Yesus, kita belajar dari Bartimeus, bagaimana kita harus berpendapat dengan kemandirian kita. Mari kita mengemukakan pendapat kita sesuai dengan dari hati kita, tetapi tetap dilandasi dengan pendapat yang jujur, pendapat yang penuh kebenaran, dan jangan takut, jangan malu untuk mengemukakan pendapat. Nah, biar firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh menjadi pergumulan buat adik-adik tunas remaja di dalam bangku sekolah, untuk bisa berpendapat secara mandiri. Jadi kita mengungkapkan pendapat itu bukan pendapat dari teman, bukan pendapat dari kelompok, tetapi pendapat dari diri kita sendiri. Ya, untuk kita menutup ibadah online kita sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami anak-anak tunas remaja, di mana kami belajar untuk bisa mandiri dalam memberikan pendapat. Biarlah pendapat yang kami berikan ini pendapat yang penuh dengan kejujuran, yang penuh dengan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau belajar seperti Yesus, seperti Bartimeus yang mengungkapkan pendapatnya dengan jujur dan tanpa takut sedikit pun hasilnya akan ditertawakan. Tetapi percaya kalau hasilnya memuaskan untuk diri kami sebagai anak-anak tunas remaja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, sampai jumpa kembali adik-adik tunas remaja di dalam ibadah online kita minggu depan. Shalom.